Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Syarifudin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uh, UAS fisika instrumentasi, di mana saya akan menjelaskan tentang yaitu sebuah device instrumen digital oscilloscope. Untuk outline-nya yaitu untuk yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada measurement noise and signal processing, kemudian yang ketiga ada electrical indicating and test instrument. Kemudian yang keempat ada variable conversion element, yang kelima ada sinyal transmission, kemudian yang keenam ada digital computation and intelligent device, yang ketujuh ada display recording and presentation data, kemudian yang delapan ada kesimpulan, di mana saya akan menjelaskan tentang sebuah alat dengan variabel penentu pada table of content ini. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan sendiri ada deskripsi alat, bagian sistem, dan skematik. Nah, untuk pendahuluan sendiri, kita tahu bahwa alam bergerak dalam bentuk gelombang sinus, baik itu gelombang lautan, gempa bumi, ledakan sonik, suara melalui udara, atau frekuensi alami benda yang bergerak, di mana energi bergetar, partikel, dan kekuatan tak terlihat lainnya meliputi alam semesta fisik kita. Bahkan cahaya, sebagian partikel, sebagian gelombang, memiliki frekuensi dasar yang dapat diamati sebagai sebuah warna. Nah, kita bisa melihat gambar di sebelah kanan, di mana di sini ada sebuah device oscilloscope, di mana ditancapkan oleh channel 1, kemudian disalurkan ke photocell, di mana ini akan mendeteksi tentang tegangan yang akan dikeluarkan oleh sumber cahaya. Kemudian ada digital storage oscilloscope, di mana saya akan menjelaskan tentang digital oscilloscope yang ada di lab Departemen Fisika, yaitu SDS 1102 CML atau seri 1000. Oscilloscope pada dasarnya adalah perangkat yang menampilkan grafik, di mana menghadirkan grafik sinyal listrik di sebagian besar aplikasi. Grafik menunjukkan sebagian sinyal berubah dari waktu ke waktu, di mana terdapat vertikal sumbu Y, yaitu mewakili tegangan, dan sumbu horizontal yang mewakili waktu. Kemudian intensitas atau kecerahan tampilan kadang-kadang disebut sumbu Z, di mana kita bisa lihat dalam gambar sebelah kanan. Untuk grafiknya sendiri yaitu terdapat dua, yaitu untuk vertikal yaitu sumbu Y, kemudian untuk horizontal saya sumbu X. Dalam DPO oscilloscope, sumbu Z dapat diwakili oleh gradasi warna dari tampilan. Nah, di mana untuk sumbu Z-nya sendiri yaitu bisa untuk mengatur gradasi warna atau tampilan. Kemudian di sini ada serial processing arsitektur dari sebuah digital storage oscilloscope, di mana di sini terdapat amplifier, kemudian ada analog to digital, kemudian ada DMUX, kemudian ada acquisition memory, kemudian ada UP, kemudian ada display memory, kemudian ada display untuk mendisplaykan sebuah gelombang yang sudah dikonvert ke digital. Untuk mekanisme pengambilan sinyalnya dari atau tegangannya dari variabel analog, di mana di sini ada input voltage sinyal, di mana ini yaitu tegangan analog, kemudian atau digital juga bisa, biasanya analog, kemudian dimasukkan ke amplifier atau attenuator. Amplifier mengenerate sinyal tersebut, kemudian dari sinyal tersebut, yaitu yang berupa sinyal analog, kita convert ke digital. Kemudian dari digital kita masukkan ke memori, di mana di memori tersebut terdapat register untuk mengatur sinyal yang ada pada ADC. Kemudian masuk ke microprocessor, kemudian kita masuk ke display memori. Kemudian masuk ke display untuk mendisplaykan grafik sinyal. Kemudian kita bisa lihat dalam gambar diagram blok di samping ini, diagram blok oscilloscope penyimpan digital dapat dilihat
Pada gambar di samping, dalam metode ini, bentuk gelombang yang akan disimpan didigitalkan, disimpan dalam memori digital dan diambil untuk ditampilkan pada osiloskop penyimpanan. Bentuk gelombang yang disimpan terus ditampilkan dengan memindai berulang kali bentuk gelombang yang disimpan, dan tabung CRO konvensional CRO konvensional dapat digunakan untuk tampilan yang disimpan dapat ditampilkan tanpa batas selama daya diterapkan ke memori yang dapat disuplai dengan baterai kecil. Input diperkuat dan dilemahkan dengan amplifier input. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri di mana ada data akuisisi, yaitu di mana sinyal input akan masuk pada buffer S1H, kemudian ke ADC, di mana untuk mengatur ini kita menggunakan kontrol sirkuit, di mana kontrol sirkuit itu inputnya yaitu external trigger dan juga sample clock. Kemudian dalam data ini sinyal kemudian masuk ke storage memory. Di master memory sendiri kita bisa atur pada kontrol sirkuit, di mana mengcounter sebuah alamat. Di sini memori ini akan mengcounter sebuah alamat, kemudian di convert dari digital ke analog converter juga. Oke. Kemudian pengukuran noise dan pengolahan sinyal. Amplifier analog, attenuator, dan analog to digital converter ADC di DSO berkontribusi noise acak. Nah, untuk amplifier analog attenuator ini berkontribusi menyebabkan beberapa halangan pada penampilan data grafik, di mana ini karena terdapat noise yang mengganggu sebuah komponen pada digital oscilloscope, di mana sebelum dapat mengukur noise di sirkuit, terlebih dahulu mengukur noise di scope atau ruang lingkup, dan kemudian mengurangi jumlah itu ketika pengukuran. Nah, ketika pengukuran sebuah instrumen dengan menggunakan osiloskop, kita diharuskan untuk menjaga di mana lingkungan di sekitar kita tuh tidak mendistract sebuah pengukuran, di mana kita dapat mengukur sinyal noise rasionya, di mana rumusnya yaitu 20 log 10 Vs per Vn. Untuk Vs sendiri yaitu tegangan sinyalnya dibagi dengan tegangan noise-nya. Kita bisa sendiri untuk blok diagramnya. Di sini ada amplifier, kemudian ke analog to digital. Nah, kedua blok diagram ini tuh yang menentukan noise acak. Kemudian ketika melihat dari arsitektur yang terdapat, analog to digital sinyal di mana keluarannya yaitu continue dari hasil oleh sensor analog sebanding dengan besaran ukur. Kalau dilihat dari data DSO, dari data DSO pada seri 1000, tingkat sampling rate time tunggal tertinggi bisa naik sampai yaitu 1 giga sampling per second. Berarti ini bisa 1 giga, berarti 1 pangkat 10 ya 10 pangkat berapa ya? Kayaknya 10 pangkat 6 second tingkat pengambilan sampel yang setara hingga 50 giga sampling per second. Kemudian untuk tipe dari triggernya edge pulse width video dan slope, di mana fungsi digital yang unik dan fungsi perekaman bentuk gelombang. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk analog oscilloscope trace sinyal, di mana ini untuk analog oscilloscope ya. Jadi ya dari pembacaan sebuah prop ini kita masukkan langsung menjadi sebuah tampilan seperti ini. Kalau untuk digital sendiri kita convert dulu dari sumber analog ke digital converter. Dimana untuk digital sendiri nanti ditaruh ke register dengan angka yaitu 1010 secara biner. Kemudian pengaturan vertikal DSO, di mana
vapor diff juga mempengaruhi kebisingan atau noise yang disumbangkan oleh skop pengukuran. Oleh karena itu, penggunaan pengaturan vapor diff yang sama cukup penting untuk pengukuran noise circuit. Gunakan skop untuk menghitung peak to peak atau puncak ke puncak, RMS, kemudian rata-rata dan simpangan baku. Nah, ketika kita mengukur sebuah sinyal analog, jadi kita harus mengukur secara ini ya, secara diskrit gitu, satu persatu. Ntar kita cari simpangan bakunya, apakah ketika kita mengukur tersebut terdapat simpangan tuh data dari data simpangan ke data rata-ratanya, agar dapat mengurangi noise-nya. Di mana kita bisa menghitung VRMS-nya, di mana yaitu ya Root mean square, yaitu akar dari per periode, di mana 0 sampai periode, di mana V kuadrat tegangannya dihitung dengan perubahan DT. Oke, kemudian dalam osiloskop ini sendiri di dalam datasheet-nya yaitu untuk vertical system-nya, untuk vertical sensitivitasnya yaitu 2 mV per division sampai dengan 10 volt per division. Itu ada 1, 2, 5 order. Kemudian untuk channel voltage-nya, untuk offset range-nya yaitu 2 mV sampai 200 mV. Di mana plus minus 1,6 volt berarti 200. Oke, kemudian untuk vertical resolution-nya yaitu ada 8 bit. Kemudian channelnya itu terdiri 2 untuk untuk probes-nya. Kemudian ada electrical indicating and test instrument. DSO menggunakan cathode tube untuk mendisplay gelombang yang di-generate dari input. CRT terdiri dari filamen tipis yang dilapisi barium dan strontium oksida yang dipanaskan, di mana aliran elektron dipancarkan. Nah, ini kita untuk mendisplaykan osiloskop tersebut menggunakan CRT, di mana CRT itu yaitu cathode ray tube. Nah, kita bisa lihat dalam gambar sebelah kanan ini. Aliran elektron difokuskan ke tempat yang terdefinisi dengan baik pada layar fluoresen oleh sistem pemfokusan elektrostatik yang terdiri dari serangkaian cakram lubang dalam silinder bermuatan pada berbagai potensi. Kemudian penyesuaian ini mekanisme pemfokusan disediakan oleh kontrol panel depan osiloskop. Sebuah kontrol intensitas memvariasikan arus pemanas katode, dan oleh karena itu laju emisi elektron, dan dengan demikian menyesuaikan intensitas tampilan, di mana pada katode ini terdapat pemanas katode untuk memanaskan arus gitu. Kemudian di dalam diagram ini ada focusing plates untuk memfokuskan elektrostatik. Kemudian ada deflection plates. Nah, di mana ini untuk untuk mendisplaykan ya, agar bisa diperjelas itu. Dan kita tampilkan ke fluorescent screen. Kemudian ada channel menu untuk pengaturan default. Channel menu sendiri menghasilkan menghubungkan sinyal ke skop menggunakan probe atenuasi yang mengurangi sinyal dengan faktor 10, di mana untuk probe sendiri di sini sendiri terdapat 2 probe. Untuk channel di sini sendiri terdapat 2 channel. Karena menghubungkan sinyal langsung ke input osiloskop, diperlukan mengubah pengaturan, di mana ada pilihan channel 1 menu kalau dalam osiloskop ini yaitu tombol kuning, kemudian pilih probe 10 kali tombol menu voltage sepanjang sisi layar. Kemudian tekan tombol menu selanjutnya ke pengaturan attenuation hingga terbaca 1 kali. Skala vertikal sekarang akan membaca 100 mV per divisi dengan memberitahu skop redaman apa yang digunakan. Tampilannya adalah hanya diskalakan untuk mencerminkan tegangan tanpa redaman. Perhatikan menu, ya ini yang penting, perhatikan menu saluran lain pilihan. Nah, poinnya selalu periksa untuk melihat apakah saluran input yang digunakan disetel ke redaman probe yang sesuai pengaturan. Dalam kebanyakan kasus, dalam kasus ini pengaturannya menjadi 1 kali.
Untuk voltage vertical scale sendiri, ketika menghidupkan generator fungsi yaitu tombol merah, bentuk gelombang akan terlalu besar untuk dilihat pada skala 100 mV per divisi. Jadi sesuaikan skala vertikalnya, di mana knob Lorentz 1 volt per divisi. Nah, kita bisa mengatur tampilan ininya dengan mengatur knob seloranya. Untuk mendapatkan tampilan yang jelas dari sinyal sinusoidal di sekitar 1 kHz, pastikan mengerti di mana tampilannya menunjukkan jumlah volt per divisi utama. Perhatikan juga bahwa ruang lingkup atau skopnya secara otomatis mengukur frekuensi sinyal dan menampilkan di tangan kanan bawah sudut. Sesuaikan knob amplitude pada generator fungsi dan amati bahwa amplitude sinyal yang ditampilkan pada skop berubah, tapi frekuensi atau periodenya tidak. Untuk ini untuk vertical scale kan, karena vertical sendiri kan mengukur amplitude. Secara terpilih coba sesuaikan knob frekuensi pada generator fungsi dan amati bahwa amplitude tetap. Nah, di sini untuk lower frekuensi limitnya yaitu kurang dari 10 Hz. Kemudian untuk noise peak to peak-nya ada 0,6 div untuk rata-rata dari 10 peak to peak reading. Ya, horizontal scale-nya sesuaikan basis waktu scope dengan knob. Nah, kita bisa menyesuaikan scope-nya, scope waktu yang kita inginin dengan knob kan. Jadi kita mengatur pembacaan terhadap waktunya gitu. Biar informasi yang kita lihat tuh bagus. Dimana mengubah jumlah detik per divisi utama untuk menampilkan lebih banyak atau lebih sedikit siklus, pada akhirnya mengatur sehingga kira-kira 3 puncak sinyal muncul di layar. Catat jumlah detik per divisi dan di mana informasi ini ditampilkan. Oke, untuk data pada osiloskop ini, untuk horizontal scale-nya, sampling rate-nya untuk single channel yaitu 1 giga sampling per second, kemudian double channel yaitu 500 mega sampling per second. Ketika time base lebih besar dari 50 nanosecond per div. Dan untuk equivalent sampling rate-nya yaitu 50 giga sampling per second. Nah, di sini ada measure display modes. Kemudian untuk time base akurasinya yaitu 1000 ppm. Lebih dari 1 milisecond interval. Oke. Dan ada yaitu variabel conversion element. Nah, dalam oscilloscope ini terdapat pengkonversian variabel karena sinyalnya dari analog. DSO dapat menghubungkan rangkaian uji apapun ke oscilloscope melalui probe, di mana CRO atau cathode ray oscilloscope adalah oscilloscope dasar ya. Probe yang terhubung dengannya juga disebut probe CRO. Kita harus memilih probe sedemikian rupa sehingga tidak membuat apapun tidak membuat sesuatu yang membuat masalah pada sirkuit uji, sehingga kita dapat menganalisis rangkaian uji dengan sinyal yang benar di layar CRO. Probe CRO harus memiliki karakteristik berikut, di mana karakteristik untuk probe CRO sendiri yaitu impedensi tinggi dan bandwidth tinggi. Nah, kita bisa lihat skematik di samping ini, di mana ada probe tip. Di mana probe tip sendiri itu kayak apa ya? Bentukannya tuh kayak solder gitu, di mana kita bisa menguji dengan sebuah probe. Kemudian ada probe head, kemudian ada kabel koaksial, kemudian dimasukkan ke termination circuit, kemudian ditampilkan ke CRO, dihubungkan ke CRO. Untuk input dari ini ya, dari CRO probes-nya bisa AC, DC atau ground. Kemudian untuk input impedensi 1 mega ohm, di mana plus minus 2%. Dan untuk untuk pin. Kemudian ada 16 pico ini ya, picofarad ya, plus minus 3 pico. Nah, ini. Kemudian ada maksimum input voltage, untuk maksimum kita ukur yaitu 400 volt.
Dan untuk prop attenuator yaitu ada 1 kali 10 kali. Oke, untuk settingnya bisa 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Tipe dari CRO props. Prop CRO dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis berikut, yaitu prop pasif sama prop aktif. Di mana prop pasif sendiri yaitu terdiri dari komponen pasif ya, seperti resistor, kapasitor, ya kayak prop pasif. Kita bisa lihat dalam gambar di samping ini. Seperti yang pada gambar tersebut, kepala prop terdiri dari kombinasi paralel resistor R1 dan kapasitor variabel. Bisa lihat. Kemudian demikian pula pemutusan rangkaian terdiri dari kombinasi paralel resistor R2 dan kapasitor J2. Diagram rangkaian di atas dimodifikasi dalam bentuk bridge circuit dan menjadi gambar seperti ini. Dimana ini ya yang disebut bridge circuit, kita dapat menyimbangkan bridge atau jembatan dengan menyesuaikan nilai variabel kapasitor. Nah, jadi kita nyesuaiin variabel kapasitor ini dengan kapasitor penentu, yaitu C1. Kemudian perhatikan kondisi keseimbangan bridge AC berikut, yaitu Z1, Z4, Z1, Z4, sama dengan Z2 sama Z3. Kemudian untuk aktif prop sendiri ya ditentukan dengan ini ya, komponen aktif ya. Seperti transistor nih, ada BJT sama FET. Jika kepala prop terdiri dari komponen elektronik aktif, maka disebut prop aktif. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, kepala prop terdiri dari FET source follower, di mana dalam kasket dengan BJT emitter follower. FET source follower sendiri menyediakan impedansi input tinggi dan impedansi output rendah. Sedangkan tujuan dari BJT emitter follower atau pengikut emitter BJT yaitu menghindari atau menghilangkan impedansi ketidakcocokan. Nah, untuk BJT sendiri tuh ini untuk mengatur impedansi ya dari FET atau dari sumbernya. Di mana dua bagian lainnya seperti kabel koaksial dan sirkuit terminasi tetap ada sama di kedua prop aktif dan pasif. Dan ada sinyal transmisi, di mana untuk 4 BAM sendiri yaitu menjelaskan tentang transmisi sinyal pada DSO atau digital storage oscilloscope. Oscilloscope storage digital atau DSO membantu untuk melihat bentuk gelombang serta menyimpan bentuk gelombang dalam format digital di unit penyimpanan, di mana kita menyimpan pada storage memory ya, dalam bentuk digital karena sudah dikonvert pada data akuisisi. Di mana setelah itu dibutuhkan data dari memorinya untuk ditampilkan. Umumnya DSO sendiri menyimpan sinyal atau data dalam bentuk format biner seperti 0 dan 1. DSO terlibat dalam tampilan bentuk gelombang, penyimpanan digital, pemrosesan sinyal, dan lain-lain. Fitur utama DSO adalah menyediakan fungsi untuk menganalisis sinyal atau bentuk gelombang, kemudian disimpan dalam memori menggunakan digital signal processing atau DSP teknik. Kemudian untuk transmisi sinyalnya, pertama bentuk gelombang dikondisikan oleh beberapa sirkuit analog, kemudian masuk pada tahap kedua yang melibatkan penerima sinyal digital untuk melakukan sampel, di mana harus melewati konverter digital dan sinyal keluaran direkam dalam memori digital pada interval waktu yang berbeda-beda. Titik-titik yang direkam ini bersama membentuk sebuah gelombang. Himpunan titik dalam bentuk gelombang menunjukkan panjangnya tingkat sampel menentukan desain oscilloscope. Jejak yang direkam kemudian diproses oleh sirkuit perusahaan dan jejak yang diperoleh siap ditampilkan untuk penilaian visual. Nah, sebenarnya untuk dalam kasus ini input sinyalnya kan sinusoidal ya. Kalau kita mengukur sebuah sebuah tegangan tuh bentuknya dalam bentuk diskrit gitu. Jadi titik-titik kemudian kita interpolasi membentuk sinyal sinus, di mana ini tuh berbanding dengan time untuk input sinyalnya. Kemudian dari input sinyal ini
kita ubah ke digital ya apa ya di AC gitu. Di mana sampling time base-nya itu sebuah clock ini. Untuk dari datanya, untuk bentuk interpolasinya itu sin X per X, di mana linear bentuk interpolasinya. Untuk bubbling sendiri, digital computation and intelligent device, data akuisisinya berarti. Untuk data akuisisi dari oscilloscope sendiri, blok akuisisi data menerima input analog dari dua saluran. Pengatur dikirim dari pengguna blok kontrol, dan sampel request dikirim dari blok tampilan. Kemudian blok akuisisi data mengonversi sinyal input analog menjadi sinyal digital dan menyimpannya dalam dua buffer, satu untuk setiap saluran. Blok lainnya dapat mengakses sampel yang disimpan dalam buffer ini dengan mengirimkan sampel request ke blok akuisisi data. Blok akuisisi data juga mengeluarkan raw digital sinyal sehingga dapat digunakan oleh blok lain. Kita bisa lihat sendiri di mana ini untuk channel 1 sama channel 2 itu yaitu inputan dari sinyal analog, di mana di analog sendiri kita convert ke digital, kemudian masuk ke analog digital converter, analog digital controller, di mana pada analog digital controller ini untuk menampilkan sebuah raw digital sinyal, dikeluarkan sebuah baris sinyal yang digital gitu, berarti 0101 gitu dalam bentuk biner. Kemudian dari sini kita dapat menyimpannya dalam dua buffer, yaitu buffer ini untuk buffer 1 in sama buffer 2 in dalam gambar di sini. Kemudian kita dapat mengeluarkannya dalam bentuk sampel. Kemudian dalam blok ADC membuat inti XADC, yaitu dalam gambar kanan ini, yaitu membaca sampel yang disimpan dalam status XADC register, berarti di sini ada register, dan mengeluarkan sampel sehingga dapat digunakan oleh blok lain, yaitu untuk untuk blok lain ya, berarti untuk ADC controller. Modul ADC controller di sini yaitu menerima sampel dari blok ADC pada setiap siklus clock. Setiap input sampel disalin langsung pada output mentah. Output non mentah diambil sampelnya dan dikirim ke buffer, berarti output yang udah diatur pada ADC controller ya langsung ditaruh ke buffer. Kemudian untuk buffer modul sendiri yaitu dapat berfungsi untuk tingkat sampling ditentukan oleh pengaturan yang dikirim dari blok kontrol pengguna. Kemudian untuk modul edge type detector sendiri, ya modul edge type detector ini secara efektif yaitu terdapat filter low pass sehingga mengurangi noise frekuensi tinggi. Kemudian kemiringan tersebut dihitung dari sinyal dengan mengurangkan sampel yang dihaluskan dengan jarak 4 langkah. Jika kemiringan positif, sinyal dimiringkan positif menjadi tinggi yang mengaktifkan modul trigger rising edge. Oke. Dan untuk pendisplayan, recording, dan presentasi dari pengukuran data. Untuk display dari pengukuran sinyal sendiri, rangkaian analyzer memproses sinyal digital, setelah itu bentuk gelombang direkonstruksi. Berarti rangkaian analyzer tuh ini ya kayak sebuah register gitu yang proses sebuah sinyal digital, dan kemudian sinyal tersebut tuh diterapkan ke plat vertikal tabung senar katoda atau CRT, di mana tabung senar katoda sendiri memiliki dua masukan, yaitu masukan vertikal dan masukan horizontal. Sinyal input vertikal adalah sumbu Y dan sinyal input horizontal adalah sumbu X. Rangkaian time base dipicu oleh trigger dan sinyal input clock, di mana time base sendiri yaitu kan ini ya X ya, horizontal, sehingga akan menghasilkan sinyal time base yang merupakan sinyal RAM. Kemudian untuk sinyal RAM dikuatkan oleh penguat horizontal. Dan penguat horizontal ini akan memberikan masukan ke plat horizontal pada layar CRT. Kita akan mendapatkan bentuk gelombang dari sinyal input versus waktu. Kita bisa lihat sendiri dari gambar di samping ini, yang kita bisa lihat dalam
sumbu X sama sumbu Y sendiri, untuk sumbu Y sendiri kan amplitude ya, amplitude tuh satuannya volt. Untuk yang sumbu X sendiri yaitu yang horizontal, yaitu ini milisecond berarti, yaitu dalam bentuk waktu. Kemudian pendisplayan dari ukuran sinyal, di mana ini ada gambar di atas ini, blok diagram dari osiloskop. Osiloskop digital umumnya menawarkan tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada analog. Kita memiliki kemampuan untuk menampilkan sinyal pengukuran secara nyata dalam waktunya, atau menyimpan untuk tampilan yang akan datang. Jadi data tersebut bisa disimpan untuk kita lihat nanti gitu, soalnya ada memorinya. Namun ada juga keuntungan tambahan di mana instrumen mungkin untuk menghitung banyak parameter bentuk gelombang seperti nilai minimum dan maksimum, RMS, nilai rata-rata, waktu nilai, dan frekuensi nilai. Di mana nilai parameter tersebut dapat disajikan pada layar osiloskop sesuai permintaan. Juga osiloskop digital dapat merekam sinyal transien saat digunakan dalam mode satuan tunggal. Untuk dalam osiloskop 1000 series ini, untuk display sistemnya yaitu dengan display mode ini color TFT ya, ini Fourier transform, yaitu 7 in. Untuk tipe displaynya yaitu liquid crystal, resolusinya 480 horizontal, di mana oleh 234 vertical pixel. 480 kali 234 ini ya, pixel berarti ya. Display colornya yaitu 24 bit. Dan display kontrasnya ya 150 dibanding 1, backlight intensity-nya yaitu 30 nit. Nah, ini Kemudian untuk presentasi dari datanya sendiri, untuk memvisualisasikan gelombang terakhir osiloskop menggunakan teknik interpolasi. Interpolasi sendiri yaitu proses menciptakan titik data baru dengan bantuan titik data variabel yang diketahui. Linear interpolasi dan interpolasi sinusoidal adalah dua proses menghubungkan titik-titik bersama-sama dalam interpolasi. Grafik digunakan untuk menghubungkan titik bersama. Interpolasi linear juga digunakan untuk membuat pulsa atau persegi bentuk gelombang untuk bentuk gelombang sinus. Interpolasi sinusoidal digunakan dalam osiloskop. Nah, kita bisa lihat ini ya data yang kita ukur dengan osiloskop, di mana untuk tanpa interpolasi itu yaitu cuma titik-titik gini, nggak ada pola ya. Benar untuk di bawah sendiri yaitu ya ini data apa ya? Ya ini udah terdapat pola di mana polanya masih linear. Kemudian kita bisa membentuknya sebuah sinusoidal. Oke. Kemudian untuk measurement reliability dan sensitivitas sistem. Ini untuk bab terakhir berarti. Untuk availability sendiri, reliability sistem pengukuran dapat diukur sebagai waktu rata-rata antara kesalahan yang terjadi pada sistem. Dalam konteks ini, kesalahan berarti terjadi kondisi yang tak terduga ya, misal ya ada pengukuran yang nggak sesuai dengan sheet datanya, itu bisa menyebabkan error gitu. Jadi kita dapat mengukurnya dengan variabel availability, di mana proporsi dari total waktu yang mana instrumen masih dapat bekerja. Variabel yang kita bisa lihat itu availability itu kayak MTBF dibagi MTBF plus MTTR, di mana MTBF sendiri yaitu rata-rata waktu antara kesalahan, dan MTTR yaitu mean time to repair, dan MTTF yaitu mean time to failure. Nah, jadi untuk dapat mengukur kesalahan atau proporsi dari total waktu yang mana instrumen dapat bekerja tuh dapat menggunakan rumus di sini. Kemudian untuk safety sistemnya sendiri, ya kita sebelum menggunakan sebuah alat elektronik atau sebuah instrumentasi, ya biasanya membaca
sheet-nya atau membaca menunya dulu sebelum kita menggunakan agar kita menggunakannya secara efektif gitu. Di mana gunakan kabel daya yang disertakan yang memiliki terminal ground dan sesuai untuk negara kita masing-masing karena tiap negara kan beda kan biasanya untuk terminal ground-nya. Jadi ya kita menyesuaikan dengan negara kita sendiri. Kemudian jangan mengoperasikan dengan penutup dilepas. Nah, penutup jangan dilepas. Kemudian jika perlu mengganti sekring, gantilah dengan memiliki sifat identik dengan aslinya. Jadi untuk penggantian sekring sendiri yaitu harus identik tuh dengan tipe osiloskop yang kita pakai. Kemudian jangan mengoperasikan osiloskop jika basah, itu pasti. Kemudian perhatikan peringkat terminal. Untuk power supply sendiri, ya ini range-nya 100 sampai 240 volt, yaitu ya tegangan AC. Kemudian untuk frekuensi scope-nya itu 45 Hz sampai 440 Hz. Kemudian power-nya itu 50 volt maksimumnya. Jadi nggak boleh apa ya di luar range ini. Dan untuk environment-nya di mana operasinya itu dalam 10 Celcius sampai 40 Celcius ya. Di luar range ini ya berarti nggak bisa beroperasi. Oke. Dan untuk kesimpulan sendiri, osiloskop pada dasarnya adalah perangkat yang menampilkan grafik, di mana menggambarkan grafik sinyal listrik. Di sebagian besar aplikasi, grafik menunjukkan bagaimana sinyal berubah dari waktu ke waktu. Vertikal sumbu Y mewakili tegangan, vertikal sumbu horizontal X mewakili waktu. Intensitas atau kecerahan tampilan kadang-kadang disebut sumbu Z, di mana player analog, attenuator, dan analog digital sendiri ya berkontribusi dalam noise acak pada DSO. Tapi kita dapat menguranginya dengan menggunakan sistem atau lingkungan yang bagus gitu ketika kita mengukur sebuah sirkuit. Kemudian analog di DSO, kemudian dalam kemudian katode ray tube untuk mendisplay gelombang yang digenerate dari input DSO dapat menghubungkan rangkaian uji apapun ke osiloskop melalui probe. CRO adalah osiloskop dasar, di mana ini yaitu tabung sinar katoda osiloskop. Probe yang terhubung dengannya juga disebut probe CRO. Kita harus memilih probe sedemikian rupa sehingga tidak membuat apapun jadi bermasalah dalam pengujian. Terima kasih untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.